bahagia, perkenalkan, nama saya Eni Feradika, NIM 2019-017-037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah akuntansi UMKM dan koperasi. Membuat proposal bisnis plan dengan judul Bake Brand Ituk-Ituk. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu executive summary. Yang kesatu, deskripsi konsep bisnis. Bake Brand Ituk-Ituk merupakan bisnis yang bergerak di bidang industri tas yang berasal dari Kalimantan. Saat ini, tas yang dipilih adalah tas multifungsi yang meliputi tas lempang dan tote bag. Pemilihan bisnis tas ini karena tas memiliki banyak kegunaan sebagai tempat penyimpanan dan membawa barang. Tas multifungsi ini juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala aktivitas. Selanjutnya, ide utama membuat bisnis tas ini adalah karena sebelum Bake Brand Ituk-Ituk ini dimulai, penulis pernah menjadi reseller sebuah usaha tas yang nama produknya merupakan tas yang sejenis dengan yang diproduksi oleh Bake Brand Ituk-Ituk saat ini. Saat menjadi reseller, penulis hanya meraih omset yang sedikit. Ide membuat tas multifungsi dan unik. Muncul ide membuat tas dengan dominasi ukiran Dayak Lundaya Kalimantan yang melambangkan bahwa tas tersebut berasal dari Kalimantan karena ukiran Dayak Lundayanya. Sifat kokoh dan daya juang yang tinggi. Hal tersebut diambil dari filosofi dan makna dari logo ukiran Dayak Lundaya. Ide selanjutnya yaitu membuat tas dengan harga yang relatif lebih murah agar semua orang dapat terpenuhi kebutuhannya. Dari tiga ide tersebut muncul menjadi peluang untuk direalisasi sebagai peluang dari bisnis Bake Brand Ituk-Ituk, yaitu profil usaha. Nama usaha Bake Brand Ituk-Ituk, bidang usaha tas, jenis produk tas, alamat toko Jalan Pelita, Desa Liambutan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, nomor telepon 08 12 50 16 6981, mulai dari tahun 2020. Selanjutnya yaitu deskripsi bisnis. Bisnis tas ini dibuat dengan merek brand Ituk-Ituk. Ituk-Ituk itu berasal dari kampung kelahiran saya, yang artinya berani mencoba hal baru. Filosofi lain yaitu kebebasan seseorang untuk hidup tanpa batasan. Brand Ituk-Ituk memiliki logo dengan ciri khas, gambar, ukiran, dan tulisan Dayak Lundaya. Selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Untuk memulai usaha, tidak selamanya membutuhkan modal yang besar. Munculnya berbagai peluang usaha kecil menengah dengan modal usaha rata-rata di bawah 1 juta rupiah, memberikan bukti bahwa kesuksesan pun dimulai dari peluang usaha modal kecil. Hal ini sangat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan mencoba berbagai peluang usaha kecil menengah yang prospeknya cukup menguntungkan, yaitu memulai usaha kecil menengah dengan memproduksi tas. Perkembangan bisnis fashion yang setiap hari meningkat menjadi lahan yang cukup empuk bagi peluang usaha bidang tersebut. Sebab hampir semua produk fashion selalu laris diserbu para konsumen. Begitu pula dengan produk tas. Kini as menjadi bagian fashion yang banyak digemari konsumen, khususnya kaum hawa. Alasan memilih bisnis plan tas selempang dan tote bag brand Ituk-Ituk karena yang pertama, anak muda sekarang menyukai tas dengan desain khusus dan unik. Yang kedua, tas merupakan aksesoris yang sehari-hari digunakan secara umum bagi semua kalangan. Selanjutnya, visi dan misi bisnis. Visi bisnis. Yang pertama, menjadi brand tas yang akan dibutuhkan banyak orang di Kalimantan dan di Indonesia tahun 2025. Misi, menanamkan place wherever you go di benak konsumen, yaitu Bake Brand Ituk-Ituk akan menjadi teman kemanapun konsumen berpergian dan melakukan aktivitas. Yang kedua, memberikan fungsi.
tas yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dominasi tas ukiran Dayak Lundaya Kalimantan dengan harga yang relatif terjangkau namun berkualitas. Selanjutnya yaitu tujuan. Di sini ada dua tujuan. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum meliputi 4 tujuan. Yang pertama, melatih jiwa entrepreneur berwirausaha di usia muda. Yang kedua, memanfaatkan serta mengenalkan kekayaan bangsa. Yang ketiga, membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampilan modis bagi yang mengenakannya. Yang keempat, memperoleh keuntungan dalam setiap proses produksi. Yaitu tujuan khusus. Yang A, membantu masyarakat mengeksplorasi kreativitas dalam berpenampilan. Yang ke B, bukan hanya menjual barangnya, tetapi menjual kreasi seni. Selanjutnya yaitu bab 2, aspek pemasaran. Yang pertama, segmen pemasaran. Terdapat beberapa strategi pemasaran (STP) yang ada di dalam pengembangan bisnis bag brand ituk-ituk, diantaranya di dalam segmentasi pasar, tas lempang dan tote bag dapat mengambil skop pelanggan muda baik perempuan dengan rentang usia 15-25 tahun. Segmen pasar juga meliputi semua kalangan dari kelas menengah bawah hingga kelas menengah atas. Kedua yaitu target pasar. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat, baik mahasiswa, pelajar maupun umum. Untuk itu, kami mulai promosi dari daerah yang mayoritas pelajar dan mahasiswa, serta kerap membuka stand pada waktu seminar atau acara-acara besar yang lain, karena kami menganggap promosi akan lebih baik efektif jika terjadi dalam suatu kelompok. Selain itu, kami juga mempunyai rumah produksi yang setiap didatangi siapa saja dan siap melayani jasa konsultasi serta pemesanan. Yang ketiga yaitu positioning, yang mana merupakan penanaman citra pada pihak konsumen dilakukan dengan menawarkan keunikan dan eleganisasi tren yang berasal dari bahan baku produk, kanvas dan ukiran Dayak Lundaya Kalimantan dengan premium sintetik liter. Selanjutnya, rencana penjualan dan pangsa pasar. Tahun 2022, permintaan 2.250.000, penawaran 91.250 rupiah, peluang 2.158.750 rupiah, rencana penjualan 182.500, pangsa pasar 0,08%. Tahun 2023, permintaan 2.250.000 rupiah, penawaran 91.250 rupiah, peluang 2.158.750 rupiah, rencana penjualan 182.500 rupiah, pangsa pasar 0,08%. Tahun 2024, permintaan 2.250.000 rupiah, penawaran 91.250 rupiah, peluang 2.158.750 rupiah, rencana penjualan 182.500 rupiah, pangsa pasar 0,8. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di sini ada beberapa strategi pemasaran. Yang pertama, price atau harga. Harga produk terjangkau untuk konsumen, terutama konsumen remaja yang menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Harga yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan harga yang bersaing di pasar. Saat ini, biasanya harga tas di pasaran yang berukuran 15 cm adalah 70.000, sehingga produk kami yang berukuran 20 cm dapat kami tetapkan dengan harga 50. Kedua, place atau tempat. Toko tidak memiliki tempat produksi yang tetap karena pembuatannya bisa di mana saja yang layak. Meskipun usaha tidak memiliki tempat yang tetap, usaha akan beroperasi di wilayah Kabupaten Nunukan di daerah Lombawan, yang notabene di sana banyak masyarakat yang membutuhkan tas untuk mengisi peralatan mereka. Yang ketiga, produk.
Usaha ini bergerak dalam bidang produksi dan distribusi. Produk yang akan diproduksi yaitu kerajinan tangan berupa tas ukiran Dayak Lundaya. Bahan baku utama adalah kain kanvas. Selain bahannya murah dan mudah ditemukan, kain memiliki banyak pilihan warna. Yang keempat, promotion atau promosi. Kami menggunakan semaksimal mungkin sosial media untuk membantu memperkenalkan produk usaha kami. Selain itu, menurut kami banyak masyarakat, terutama anak-anak muda, menggunakan sosial media sehingga informasi tentang produk lebih cepat didapat oleh para konsumen. Facebook dan Instagram salah satu sosial media yang kami gunakan. Kami akan menyebarkan informasi mengenai di mana akan berjualan, informasi mengenai diskon jika memfollow Facebook. Kami juga akan menyebarkan foto varian-varian baru dari produk toko kami, serta foto-foto di dalam toko kami akan berjualan. Kelima yaitu placement. Produk akan ditawarkan di segala jenis dan luasan marketing channel. Saat ini penjualan melalui berbagai aplikasi sudah menjadi kewajiban dalam penjualan produk-produk sejenis. Selanjutnya yaitu aspek produksi dan operasional. Yang pertama, proses produksi, tahap persiapan. Pada saat ini, tim produksi melakukan pembelian perlengkapan dan peralatan produksi. Perencanaan mengenai layout produksi di rumah produksi, tas selempang dan tote bag wanita juga dilakukan. Tahap ini juga dilakukan pembuatan langkah strategi promosional dan channel-channel yang dibutuhkan. Yang kedua, produk dan kapasitas produk. Kami bekerja sama dengan satu toko kain kanvas yang berada di Kalimantan, sehingga kami dengan mudah mendapatkan barang tersebut untuk kualitas produk sendiri sangat bagus. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Perusahaan untuk usaha awal, perusahaan membutuhkan 1 orang direktur, 1 orang asisten manajer, 5 orang produksi barang, 1 orang konsultan tas, dan 1 orang bagian pemasaran. Untuk 1 orang bagian produksi barang. Baik, kita masuk bab 4 yaitu aspek keuangan. Yang pertama, biaya tetap. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama gaji. Manajer 1 orang 1 bulan 2.500.000, per 1 tahun 30 juta. Karyawan jumlah orang 5 orang, gaji per bulan 1.500.000. 1.500.000 kita kalikan dengan 5 orang yaitu 7.500.000. Kita kalikan dengan 1 tahun yaitu 60 juta. Selanjutnya THR 1 bulan gaji yaitu 6 juta. Pembagian seragam 11 bulan dikali 150. Jadi 1.650. Jumlah biaya gaji per bulan 6 juta, jumlah biaya gaji pegawai per tahun 90 juta. Yang ke B, beban pajak bumi dan bangunan. Pada beban pajak di bagian bangunan yang dikenakan 10% dari kantor pajak. Selanjutnya yang kedua, biaya variabel. Bahan baku, kain 6 meter, harga satuan 100.000, jumlah 600.000. Benang 20 buah, harga satuan 3.000, jumlah 60.000. Tali 100 buah, harga satuan 4.000, total 400.000. Lem 5 buah, harga satuan 10.000, jumlah 50.000. Plastik mika 2 meter, harga satuan 30.000, jumlah 60.000. Kancing 100 buah, harga satuan 250 rupiah, jumlah 25.000. Penjepit 100 buah, harga satuan 700 rupiah, jumlah 70.000. Jarum 12 buah, harga satuan 300 rupiah, jumlah 3.600 rupiah. Kertas 6 meter, harga satuan 2.000, jumlah 12.000. Pensil 3 buah, harga satuan 2.000, jumlah 6.000.
Total bahan baku Rp1.286.600.000. Tenaga kerja langsung, biaya jasa atau penjahit 100 buah, harga satuan 8.000, jumlah 800.000. Total biaya tenaga kerja langsung 800.000. Total produksi Rp2.286.600.000. Selanjutnya yang ketiga, biaya semi variabel. Listrik 1 bulan 500.000, 1 tahun 6 juta. Air 100.000 dikali 1 tahun 1.200.000. Telepon 100.000 1 bulan, 1 tahun 1.200.000. Internet 1 bulan 150.000 dikali 1 tahun 1.800.000. Jumlah biaya per bulan 850.000. Jumlah biaya per tahun 10.200.000. Selanjutnya analisis kelayakan usaha. Biaya produksi tas, lempang, dan tote bag wanita brand ituk-ituk per unit tas rata-rata asumsi biaya bahan baku kain kanvas 40.000, bahan penunjang synthetic leather 40.000 per meter, jadi 10.000. Biaya tenaga kerja jasa penawaran 5.000 per helai, 5.000, jasa jahit 50.000, jadi 1 juta. Harga jual tas produk selempang dan tote bag per unit tas rata-rata asumsi tas selempang 30.000 sampai 70.000 rupiah, tas tote bag 70.000 sampai 100.000 rupiah. Baik, selanjutnya analisis keuntungan. Pendapatan penjualan sama dengan harga jual dikali jumlah produksi sama dengan 30.000 dikali 100 buah sama dengan 3 juta. Biaya bahan baku 1.286.600.000 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 800.000. Biaya marketing 200.000. Total biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya marketing sama dengan 1.286.600 ditambah 800.000 ditambah 200.000. Jadi totalnya 2.286.600.000 rupiah. Harga pokok penjualan yaitu 2.086.600.000 rupiah dibagi 100 buah, jadi 20.866.000 rupiah per buah. Harga jual 30.000 per buah. Keuntungan yang akan diterima, harga jual dikurangi harga pokok penjualan 30 dikurangi 20.866.000 rupiah. Jadi 9.134.000 rupiah per buah. Laba bersih sama dengan pendapatan penjualan dikurangi total biaya, yaitu 3 juta dikurangi 2.286.600.000 rupiah. Baik, selanjutnya break even point atau BEP. BEP sama dengan biaya tetap dibagi hasil penjualan dikurangi biaya variabel dikali 100%. Pada perusahaan kami, yakni Back Brand Ituk-Ituk, dapat diperoleh BEP dengan perhitungan sebagai berikut. Biaya tetap 300.000, harga jual 30.000 per buah, biaya variabel 12.866 per buah, BEP atau unit 300.000 dibagi 30 dikurangi 12.866.000 rupiah dikalikan dengan 100%. Jadi 300 dikali 100% totalnya dibagi 134.000 rupiah. Totalnya 17,50 kita kalikan dengan 100%. Jadi totalnya 1.750 buah BEP rupiah. 300 dibagi 1 dikurang dalam kurung 12.866 dibagi
30.000, jadi 300.000 dibagi 0,57. Selanjutnya laporan keuangan. Yang pertama neraca saldo bank brand ituk-ituk 31 Desember 2022. Aktiva lancar, kas 2 juta, biaya dibayar di muka 800.000, total aktiva 2.800.000. Aktiva tetap perlengkapan 1.286.000, total aktiva tetap 1.286.000. Modal back brand ituk-ituk 3 juta, total modal 3 juta. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi back brand ituk-ituk 31 Desember 2022. Pendapatan penjualan 3 juta, total pendapatan usaha 3 juta. Beban usaha, beban bahan baku 1.286.600, beban tenaga kerja langsung 800.000, beban listrik, air, telepon 850.000, beban marketing 200.000, total beban 3.136.600, laba 7.113.400.000. Baik, yang terakhir yaitu penutup. Demikian proposal bisnis ini kami buat. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan proposal ini. Kami harap proposal bisnis ini dapat dipertimbangkan dan diterima, sehingga rencana bisnis yang kami harapkan dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan produksi back brand ituk-ituk adalah sekitar 100 juta. Adapun kekurangannya adalah sekitar 25 juta rupiah dengan rincian anggaran terlampir. Besar harapan kami supaya Bapak atau Ibu berkenan untuk membantu pendanaan supaya bisnis kami bisa terrealisasi dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih. Presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia.